Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 22 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-11 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Tawarik, bab 24, ayat 17 sampai 25. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadahlah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan. Mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan orang sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan.
kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa, dan tahtanya seumur langit. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukum-Ku, jika ketetapan-Ku mereka langgar, dan perintah-perintah-Ku tidak mereka patuhi, aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Maka akan kubalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Sabtu pada pekan biasa yang ke-11. Dalam bacaan pertama dari 2 Tawarik, kita mendengar tentang Raja Yoas yang setelah kematian Imam Yehoyada menyimpang dari jalan Tuhan. Ia mulai menyembah berhala dan meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Meski Tuhan mengirim nabi-nabi untuk memperingatkannya, Yoas dan para pemimpin Yehuda tidak mau mendengarkan. Akhirnya, murka Tuhan turun atas mereka, dan Yoas dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri sebagai hukuman atas dosa-dosanya dan pengkhianatannya terhadap Tuhan. Selanjutnya dalam bacaan Injil dari Matius mengajarkan tentang pentingnya mengandalkan Tuhan dan tidak mengkhawatirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Yesus menegaskan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Tuhan dan harta kekayaan. Dia mengajak kita untuk tidak khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, atau pakai, karena Bapa di surga tahu bahwa kita membutuhkan semua itu. Yesus mengundang kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua kebutuhan kita akan dicukupi. Inti dari bacaan pertama adalah bahaya dari penyimpangan iman dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Raja Yoas yang awalnya baik, jatuh dalam dosa karena pengaruh buruk dan meninggalkan Tuhan.
Contoh penerapan nilai Kristiani dari bacaan ini adalah dengan tetap setia kepada Tuhan dan ajarannya meskipun kita menghadapi tekanan atau pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya dengan selalu mengutamakan nilai-nilai Kristiani dalam keputusan kita dan tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Selain itu, pesan dari bacaan Injil adalah tentang kepercayaan penuh pada pemeliharaan Tuhan dan mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya. Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan kebutuhan duniawi, karena Bapa di surga akan mencukupi semua kebutuhan kita jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Contoh penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih fokus pada pelayanan dan karya amal tanpa terlalu khawatir tentang rezeki kita. Misalkan, kita dapat melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan gerejawi, mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Benang merah yang dapat kita petik antara kedua bacaan ini adalah kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bacaan pertama mengingatkan kita tentang konsekuensi dari meninggalkan Tuhan dan menyimpang dari jalannya. Sementara bacaan Injil menekankan betapa pentingnya kepercayaan penuh kepada pemeliharaan Tuhan dan mencari kerajaannya terlebih dahulu. Keduanya mengajak kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering tergoda untuk meninggalkan jalan Tuhan demi kepentingan pribadi atau pengaruh duniawi? Nah, bagaimana kita dapat lebih mempercayakan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan dan mencari kerajaannya dalam segala aspek hidup kita? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar dapat merenungkan dan mewartakan iman dan kepercayaan padamu dengan sepenuh hati, bukan justru malah meninggalkan Engkau karena bujukan duniawi. Sebab Engkaulah Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.